Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, Pemda tetapkan status tanggap darurat bencana di Lombok Barat. Jadi syarat pencairan bantuan langsung tunai, warga di Kota Mataram beramai-ramai mengurus KTP. Tingkatkan pendapatan keluarga, warga di Lombok Tengah olah daun kelor menjadi aneka makanan ringan yang bernilai ekonomis. Di mana? Biar cepat kooperatif. Pria berinisial NR diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cakranegara berdasarkan keterangan pelaku yang ditangkap sebelumnya berinisial SN yang merupakan adik kandungnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 27,94 gram sebagai barang bukti kejahatan. Selain turut mengedarkan narkotika milik saudaranya, tersangka juga merupakan pemakai narkoba. Dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Ini yang bersangkutan mengaku barang yang dititipkan oleh saudara MK, dia titipkan kembali kepada saudara kandungnya yang berdomisili di wilayah Karangbagu dengan inisial N. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melakukan pengembangan ke saudara N yang ada di Karangbagu, dan benar saja kami memperoleh narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih totalnya 27,94 gram narkotika jenis sabu-sabu. Terakhir ini yang ditangkap sama polisi yang berhasil. Tersangka mengaku hanya dititipi narkoba oleh SN dengan imbalan dapat memakai sabu-sabu. Ya, selain saudara, kenapa kok, apa yang membuat bapak kok bisa mau dititipin sabu? Saya kasihan karena tidak ada tempat. Dia tidak ada tempat untuk menyimpannya. Nah, terus sabu yang dititipkan oleh Sahlan ke bapak itu sabu untuk apa? Nah, itu belum tahu saya, Pak. Tahu, soalnya waktu dia nyimpen itu nggak tahu, dia nggak dikasih tahu ini sabun menyimpan. Nah, sebelumnya sudah pernah nggak nitip sabu? Pernah, tetap caranya begitu. Sering nitip sabu ke bapak? Tapi tidak pernah dikasih uang sama saya. Atas ulahnya, pria 33 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Kamu masalah orang? Mana bajumu? Ini dia sudah ikutan. Ya. Terus TV? Tiga pemuda berinisial DA, FD, dan SH diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampedad karena diduga berkomplot mencuri motor dan barang elektronik di rumah warga di Kecamatan Ampedad. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan barang berharga saat ditinggal bekerja. Polisi membekuk para tersangka di sebuah kamar hotel di kawasan Cakranegara saat sedang tertidur diduga usai mengonsumsi narkotika. Polisi menyita sepeda motor, sebuah televisi dan salon, serta tabung gas sebagai barang bukti kejahatan. Dari pemeriksaan polisi, para tersangka telah 2 kali memasuki rumah saat korban sedang tidak berada di rumah. Terduga pelaku yang berinisial F dan D memasuki pekarangan rumah dengan meloncati pagar. Kemudian dari dalam yang bersangkutan merusak pagar, gembok pagar, serta merusak pintu gerbang. Kemudian masuk ke rumah dengan merusak pintu rumah. Sementara pelaku yang berinisial S menunggu di luar rumah menjaga situasi. Tersangka mengaku hasil mencuri dijual untuk bermain judi dan berfoya-foya. Melakukan pencurian pada hari Minggu ya, yang dini hari ya, bertiga ya. Terus apa aja yang diambil pada tanggal 1 Juni itu? Hari Minggu itu? Motor, terus? Yang hari Minggu? Ya?
Motor saja ya hari Minggu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah terus merangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kenaikan terjadi pada cabai rawit yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bawang merah yang semula Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga tomat juga ikut naik dari semula Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak sepekan lalu dipicu berkurangnya pasokan dari petani akibat kondisi cuaca yang cukup ekstrim di sejumlah wilayah. Selain membuat pusing pedagang karena omsetnya menurun, melonjaknya harga bumbu dapur dikeluhkan para konsumen karena semakin membebani belanja dapur mereka. Yang menjadi faktor penyebabnya? Agak yang bakal stoknya. Apa yang kuning? Stoknya enggak ada. Stok dari petani kita? Agak. Biasanya sehari nyetok berapa? Kenapa kalau bela juta? Yang ini 10 kilo. Tidak barang baik. Bawang 20 kilo. Rame nggak dengan kenaikan ini? Nyodok, lelamat nyodok, jarang kapal kentok, kata menteri kapal kentok, kerja. Habis nggak sehari itu? Ada minta balik. Depan belakang. Juga kayak puasa tahun kemarin ini kan dia lalu melonjak terlalu tinggi deh. Kayak cabai kan kentang yang bulan puasa itu hampir 200.000 kan dia harganya per kilo. Kalau sekarang naiknya ya 70.000 ya naik juga sih. Menyikapi hal itu, Pemda berjanji akan menggencarkan operasi pasar untuk membantu meringankan beban masyarakat. Jadi ini nanti kami insya Allah dalam minggu depan ini akan mengadakan kegiatan pasar murah. Memang untuk lokasi dan tempatnya kami belum menentukan. Tapi insya Allah Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan pasar murah terkait komoditi. Cabai juga ada di situ, bawang juga ada di situ. Selain meminta masyarakat cermat berbelanja, Pemda juga meminta masyarakat tidak panik karena stok bahan pokok dan bumbu dapur masih aman hingga akhir tahun nanti. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.